Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita terus-menerus memuji kebesaran Allah ya. Karena alhamdulillah ini adalah atna'u ilallah, ya, pujian kepada Allah yang Allah ajarkan kepada kita orang-orang beriman, dan ini adalah ajaran yang paling mulia. Jadi Allah suka dipuji dan memang harus dipuji. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Kepunyaan Allah, seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi milik Allah. Jadi Allah begitu cintanya kepada orang-orang beriman, maka seluruh hidupnya diberikan hidup yang baik, ya. Sampai tutur katanya baik, perilakunya baik, makanannya baik, pakaiannya baik, hidupnya baik. Itulah orang-orang beriman. Dan ketika orang-orang beriman ini taat kepada Allah, maka Allah kasih yang namanya rahmat, ya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu Ar-Rahman itu adalah untuk orang-orang yang umum, ya. Ar-Rahman yang pengasih, Allah Maha Kasih yang kasihnya itu seluruh alam, itu baru 1%, ya. Jadi makanya kita penting ngaji itu supaya kita lebih cinta pada Allah, lebih semangat di dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam menata hidup, ya. Saya kasihan pada orang yang tidak punya ilmu dan hidupnya tidak pernah jelas, ya. Hidupnya serba tidak teratur, serba tidak terang, ya. Makanya kita harus mencari irsyad, petunjuk, ya. Petunjuk itu datangnya dari Allah dan kita mohon pada Allah terus-menerus. Nah, Ar-Rahman, maka itu Allah punya 100% Ar-Rahman, pengasih. 1% itu ditebarkan ke seluruh jagat raya ini, ya. Jagat raya ini baru 1%, ya. Mulai dari anak-anak manusia, mulai dari malaikat, mulai dari jin, mulai dari makhluknya, itu 1%, ya. Itu 1%. Untuk seluruh alam itu 1%. Itu Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman, ya. Jadi ada binatang buas, harimau itu, ya. Itu ketika melihat anaknya kijang, itu secara naluriah kan harus dimakan, tapi nggak dimakan. Ini banyak saya menyaksikan. Itu kalau nggak Ar-Rahman tuh nggak bisa. Ada orang kesulitan kemudian dibantu oleh yang lain, itu Ar-Rahman, itu baru 1%, ya, ditebarkan ke seluruh jagat raya. Matahari menyinari bumi itu 1%. 99% itu diberikan besok di surga, Masya Allah. Dan keindahannya. Nah, Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim ini juga sama. Ar-Rahim itu sifat Allah penyayang, ya. Ya, jadi sayangnya Allah itu 100% dan 1% itu diberikan ke jagat raya ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ad-dawam, ya, lil mukminin. Jadi kalau Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk, kalau Ar-Rahim ini untuk orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu orang yang pokoknya enak lah, ya. Kalau dia punya duit enak, nggak punya duit enak, makanan enak enak, makanan biasa enak. Tidak ada kenikmatan kecuali orang-orang beriman. Cuman cara menikmatinya begini, ya. Kadang-kadang kita itu terlalu tidak pintar menikmati sesuatu, ya. Dipikir sesuatu yang nikmat itu adalah sesuatu yang menyenangkan dalam bentuk fisik, ya. Misalnya rumah mewah gitu, ya. Ya memang itu kenikmatan yang sebenarnya sederhana itu, ya. Taruhlah Anda punya rumah, ya, sebesar rumahnya siapa enaknya? Sebesar rumahnya Prabowo, ya, atau yang lain lah, misalnya konglomerat misalnya. Rumahnya itu 2000 meter persegi, ya, tingkat 5, ada kolam renangnya, ada biskopnya. Pokoknya rumahnya inilah superstar. Kalau Indonesia terlalu kecil, ya. Yang Hollywood aja lah.
Seandainya Anda punya, ya, Anda punya rumah mewah sebesar rumahnya para artis Hollywood yang tingkat 5 ya, seperti hotel ya, ada kolam renangnya, lengkap lah, ada time zone-nya, ada pokoknya tempat senang-senang ya. Nah, karena di dunia ini sifatnya bosen, pasti kita akan jenuh bosen. Dan karena punya rumah seperti itu adalah sifatnya harus bekerja siang dan malam, maka tentu kita tidak akan betah tinggal di rumah, ya kan? Maka kita akan cari cari duit ya, entah kemana, entah segala cara ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sifat dunia. Maka sifat dunia ini ada bosennya. Dan rumah yang mewah itu tidak pernah ditinggali, dan ini saya pernah saksikan ya. Jadi orang-orang kaya itu jarang di rumah, mereka ke sana ya, tinggalnya kadang di Amerika, tinggalnya kadang di Ethiopia dan seterusnya, karena bisnis ya. Lah punya rumah seperti itu kalau nggak bisnis kan nggak bisa. Nah, ternyata rumah yang mewah itu tidak harus ditempati. Yang menempati adalah pembantunya. Pembantunya itu menempati rumah mewah tadi. Ya, jadi Anda bisa bayangkan orang-orang kaya itu ya begitu, tidak bisa menikmati kekayaannya. Nah, beda dengan kita biasa-biasa saja, enak ya. Ya rumah enak, ya semua enak dan seterusnya, bisa ngaji. Ya. Jadi ngaji ini pencerahan. Ini masya Allah. Ini baru satu masalah. Kita sudah paham bahwa kenikmatan itu ada dalam pikiran dan hati, bukan dalam bentuk fisik. Ya, kalau kenikmatan dalam bentuk fisik kita akan tertipu. Orang kalau tertipu itu pasti salah. Ya. Dan itu ya. Jadi camkan baik-baik bahwa sebenarnya ngaji ini jauh lebih penting daripada mencari makanan. Kalau kita makan sehari 3 kali, ya, ya pagi ini misalnya nasi kebuli, janganlah, nasi uduk adalah. Siangnya nasi kapau, ya. Jadi nasi kapau ini nasinya Mas Dayat ya, asalnya dari Sumatera ya. Ya. Nanti tolong diperkenalkan nasi kapau atau nasi yang dari asalnya ini. Kalau Mas Joko asalnya dari Jawa Tengah. Oh, Klaten. Namanya juga Mas Joko. Makanya kalau Jawa Tengah. Klaten. Nasi Klaten ada nggak? Apa ya, nasi letok biasa Pak. Nasi entok. Nasi letok. Apa itu nasi letok? Yang kayak nasi tumpeng itu, nasi tumpeng yang ada sayurannya. Oh, namanya nasi letok ya. Iya. Kalau saya pernah ke Solo itu, nasi apa Solo itu enak banget itu. Ada ayamnya, ayam liwet. Oh, nasi liwet ya. Iya, enak banget itu. Ada ayamnya empuk banget. Ya, saya ke Solo itu di Kauman ya. Di Kauman itu enak banget. Pagi-pagi habis subuh, ya itu ke Solo. Di Jogja gudeg ya. Jogja gudeg. Ya, macam-macam lah. Itu enak ya. Nah, pokoknya hidup ini enak ya. Jadi orang-orang beriman tuh enak-enak. Serius, saya ceritakan memang dari Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Jadi orang-orang yang beriman itu orang-orang yang dia tidak pernah sedih. Kalau kita sedih itu berarti ya iman kita masih lemah. Ya kalau toh sedih sebentar lah. Paling berapa menit langsung ingat. Ya kenapa? Karena kita orang-orang beriman ini oleh Allah dikasih namanya perlindungan. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, maka dia oleh Allah kirim namanya malaikat membisikkan pada kita, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Janganlah kalian takut dengan rezeki ya, janganlah kalian takut dengan dunia ini. Jadi kalau kita takut pada dunia berarti ada setan. Setan ini bisikkan nanti gimana anak kita, nanti gimana keluarga kita, nanti gimana kalau dakwah jangan bilang dakwah kalau setan nggak bilang dakwah ya. Pokoknya membisikkan ketakutan ya. Santai saja, yakin saja ya. Itu kalau kita insya Allah orang-orang beriman itu orang-orang yang Allah kasih yang namanya ketentraman hidup ya. Makanya pentingnya kita ngaji itu kita ngecas ya. HP itu harus dicas ya, ibarat kata ada kebingungan sesaat nggak apa-apa, maka harus dicas, diingatkan bahwa
hidup ini milik Allah. Makanya dalam sholat itu meskipun kemarin ditanyakan ya doa iftitah ya, itu tidak wajib, memang tidak wajib. Kalau Anda sholat nggak membaca doa iftitah nggak apa-apa, sah, asalkan harus membaca Al-Fatihah. Tapi dalam doa iftitah itu kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Allah mengajarkan inna sholati. Jadi Allah mengikrarkan, mengajarkan pada kita agar hidup kita itu kita serahkan pada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuhi dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah. Jadi kalau kita menyerahkan ikrar tadi itu dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, maka Allah kasih yang namanya kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Jadi Ar-Rahim tadi, Ar-Rahman itu kena dapat karena kita sebagai manusia kebanyakan. Ar-Rahim itu kita dapat karena Ar-Rahim itu untuk orang-orang beriman. Orang kafir nggak dikasih. Contohnya Ar-Rahim ada. Ar-Rahim itu contohnya kasih sayang, hidayah, kemudian horizatul tadayun, horizatul nau yang benar ya, horizatul baqo yang benar. Ini banyak contohnya. Itu Ar-Rahim. Ya. Kita dikasih kemampuan ngaji seperti ini itu Ar-Rahim. Jadi hidayah itu datangnya dari Allah. Enggak semua orang bisa dapat hidayah kalau enggak minta dan enggak cari. Makanya Allahumma inna nas'alukal hidayatah, Allahumma inna nas'alukal rahmah, Allahumma arhamna ummata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berilah rahmat kepada umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita mohon pada Allah terus menerus. Jadi istiqomah, petunjuk ini kita minta ya. Makanya doa itu doa ummul ibadah. Doa itu kepalanya ibadah atau otaknya ibadah ya. Jadi doa itu bagian daripada ibadah, kepalanya ibadah ya. Itu doa ya. Oleh karena itu kita berdoa pada Allah terus menerus supaya dikasih rahmat, supaya dikasih kebaikan ya, supaya dikasih ilmu ya. Jadi misalnya Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya. Allahumma inna nas'alukal rizqan wasi'an. Nah, semua itu ada ilmunya ya, ada ilmunya. Misalnya ya, kalau kita pengen rezeki lancar, kita pagi itu ya. Jadi pagi itu kita membaca sholawat. Innallaha malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam taslima. Kemudian kita istighfar. Doa Sayyidul Istighfar ya. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ya, dan seterusnya. Itu kita baca setiap subuh dan setiap maghrib. Kalau saya pribadi insya Allah setiap selesai sholat. Itu ada banyaklah kunci-kuncinya, itu banyak sekali ya. Banyak sekali kunci-kuncinya ya. Nanti Allah kasih yang namanya kekayaan hati. Ini jauh lebih penting daripada kekayaan harta. Ya, saya pernah merasakan punya kekayaan harta itu membuat saya bingung ya. Bingung itu kecenderungan manusia. Kalau kaya itu pasti kesenangannya itu bermaksiat. Ya sesuai dengan tingkatan-tingkatan ya. Yang tadinya nggak punya rencana punya, makan aja harus kemana-mana. Itu contoh paling gampang begitu ya. Kalau kita uangnya itu biasa-biasa ya paling makannya di warteg lah ya, atau nasi padang. Nasi padang itu kan murah, misalnya 15 atau berapa lah. Tapi kalau punya uang banyak pasti ke Hokben atau kemana, atau kemana-mana lah. Itu karena banyak duit ya. Itu paling gampang begitu. Padahal itu besok kita di padang mahsyar, kalau kita makan satu piring warteg yang harganya 10.000 sampai 15.000, itu hisapnya paling 10 menit atau 15 menit. Kalau kita makan di rumah restoran mewah, itu satu piring 300.000 ya, satu piring ya. Karena saya pernah itu malah dibosi satu kali makanan ya saya nggak mungkin lah beli yang sia-sia gitu ya. Maksudnya ya sesekali pernah ya, tapi tidak habit. Satu kali makan 300.000, tehnya aja 50.000, teh biasa itu, teh aduh ya cuman bisa cerita, maksudnya ya sekali itu saja ya, karena itu dapat job masalahnya, saya harus makan di situ.
Saat satu kali makan 300.000, tehnya 50.000. Waduh, ya karena dibayari, maksudnya disuruh jobnya 8 hari ya, makannya di hotel mewah dan seterusnya, sehingga bisa cerita. Nah, maka hisapnya itu sama-sama makannya ya. Jadi apapun yang kita makan keluarnya sama besok paginya ya. Tapi hisapnya besok di padang mahsyar itu beda. Warteg itu hisapnya 15 menit ya, atau 15 detik bahkan ya. Maka yang tadi 300.000 tadi itu kali berapa itu? Kalau 15.000 itu kali 10, 150, berarti kali 20. Coba, kalau 15 kali 20 berapa? 15, 100, 300 menit. Coba bayangkan. Padahal makannya sama. Ya, paling di lidah enak-enak dikit lah. Nah, itu contoh paling gampang. Ya. Makanya sering saya sarankan dalam kajian saya atau dalam pengajian atau dalam halaqah, contohlah para sahabat. Sahabat itu orang yang dijamin masuk surga. Mulai sahabat 313 perang Ahlu Badar itu ya. Jadi pasukan Badar 313 itu Anda belilah buku-buku tentang itu. Saya banyak buku yang tebal-tebal. Saya sampai jutaan itu harus saya keluarkan untuk demi membaca Hayatus Sahabah. Ya, satu jilid itu 200.000 dan itu 11 jilid tentang kisah orang-orang sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu baru jenis satu buku, belum buku-buku lain. Ya kenapa? Karena saya merasa penting, karena merasa saya pengen selamat. Ya. Makanya kalau orang punya ilmu tuh enak. Kalau orang nggak punya ilmu kan ya pokoknya hidupnya hidup kan gitu. Padahal setiap yang dia makan, setiap yang dia minum, tsumma latus aluna yauma idin anin. Nah, itu ya. Baik, silahkan kalau ada yang ditanyakan, mungkin ada unek-unek atau apa yang ditanyakan.